Cahaya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Amin. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. We go! Dari hatiku
Kami gak mau kompromi Tuhan. Dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Kita mau siapkan hati kita, amin. Pikiran kita, hati kita, hidup kita, tubuh kita, kita mau serahkan kepada Tuhan, amin. Kami hidup karena kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari semua jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Aku Tuhan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur hari ini ya Tuhan, kemurahan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan dan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya firman Tuhan itu yang akan memerdekakan hidup kami. Kami percaya firman Tuhan itu akan membebaskan hidup kami sehingga hidup kami akan menjadi kehidupan yang maksimal, kehidupan yang bermakna, yakni yang bermanfaat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin, shalom. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan di sepanjang bulan ini temanya adalah undistracted atau tidak teralihkan, dan di minggu yang pertama temanya ini sangat kita sukai, amin. Firman Tuhan pada hari ini temanya adalah bebas dari penjara kepahitan. Katakan bersama dengan saya, bebas dari penjara kepahitan. Kurang semangat sekali lagi, 1, 2, 3. Bebas dari penjara kepahitan. Free from the prison of bitterness, ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, nah banyak masalah dalam kehidupan ini yang terjadi karena kepahitan yang disimpan dalam hati. Saya ulangi sekali lagi, banyak masalah dalam kehidupan ini yang terjadi karena kepahitan yang disimpan dalam hati. Nah tidak sedikit rumah tangga yang berada dalam keadaan berantakan serta menderita karena kepahitan yang menguasai hati dari sang suami atau istri atau anak atau anggota keluarga lainnya. Banyak kita lihat bukan? Karena yang satu saudaranya dikasih jamban, yang satu tidak, sakit hati. Betul atau betul? Nanti di sana jual rumah, kebetulan aduh yang sini lagi kekurangan, dikasih yang sini. Karena yang di sana dilihat sudah cukup, nggak usah dikasih. Tapi yang sana apa? Sakit hati. Kepahitan, sehingga kalau diundang lain kali datang ya pesta pernikahan anak saya, ogah datang. Kenapa? Sakit hati. Betul atau betul? Ini fakta, fakta, ini realita dalam hidup ini, bahwa memang karena kepahitan suami dan istri bisa tidak akur karena apa? Pahit. Anak dengan orang tua bisa kepahitan. Contoh, kenapa? Saya, kok mama saya atau papa saya sepertinya lebih sayang kepada kakak saya daripada saya. Kalau saya bawanya dimarahi melulu, kalau kakak saya disayang terus walaupun salah. Kepahitan, betul? Ya. Sehingga apa wujudnya? Dia memberontak pada orang tuanya. Dia tidak peduli nasihat orang tuanya. Karena apa? Kepahitan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kerunyuman seperti ini juga dapat terjadi lingkungan kerja, sekolah, pergaulan, dan kehidupan sehari-hari. Nah salah satu contoh dari dampak buruk kepahitan adalah peristiwa penembakan massal yang baru saja terjadi di Amerika Serikat. Yang terjadi di Uvalde, sebuah kota kecil di Texas pekan lalu. Nah penembakan yang dilakukan oleh seorang anak remaja berusia 18 tahun. Dan yang telah menewaskan 19 anak sekolah dasar, kelas 1, 2, dan 3, serta 2 orang guru di sekolah yang bernama Robb Elementary School di kota tersebut. Nah tragedi yang terjadi di Uvalde ini bukanlah satu-satunya peristiwa penembakan massal di Amerika Serikat.
peristiwa semacam itu juga terjadi di setiap tahun. Dan semakin lama, semakin sering terjadi. Nah, stasiun radio NPR melaporkan bahwa tragedi di Uvalde merupakan peristiwa penembakan massal yang ke-27 yang terjadi di sekolah. Nah, dari antara 198 kali penembakan massal yang terjadi di Amerika Serikat di dalam 5 bulan terakhir ini, wow, suatu jumlah yang tidak boleh dipandang sepele. Nah, apakah yang menjadi akar dari semua masalah itu sehingga terjadi banyak penembakan massal di Amerika Serikat? Dari berbagai alasan yang melatar belakanginya, seperti mudahnya untuk memperoleh senjata api di Amerika, pengaruh dari game komputer yang diwarnai dengan kekerasan, pengaruh dari media sosial, obat bius, dan minuman keras, ternyata, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepahitan merupakan penyebab utamanya. Kepahitan merupakan penyebab utamanya. Nah, Dr. Richard Collins, profesor pada Saint Mary University di Kanada, menjelaskan bahwa trauma tertentu, apakah itu perkataan atau perbuatan orang, itu dapat menjadi toxic seed atau benih beracun yang bisa memicu kemarahan dan kebencian atau kepahitan yang melatar belakangi penembakan massal. Nah, hal ini juga diakui oleh salah seorang pelaku penembakan massal yang bernama Frank James, ya. Saat itu dia melakukan penembakan massal di stasiun kereta bawah tanah di Brooklyn, New York, ya, di bulan April yang silam. Dia berkata seperti ini, bahwa dirinya dipenuhi dengan kebencian, amarah, dan kepahitan yang melatar belakangi dia kenapa dia melakukan penembakan massal itu di stasiun kereta api bawah tanah itu di Brooklyn itu, karena dia hidupnya dalam kebencian, amarah, dan kepahitan. Hal ini menunjukkan bahwasanya kepahitan merupakan kondisi yang tidak boleh diremehkan. Karena kepahitan itu dampaknya dapat mencemari atmosfer kehidupan dan merusak diri manusia. Oleh karena itu tidak boleh disepelekan, tetapi harus dibereskan. Amin. Mengapa? Sebab sesungguhnya banyak orang yang mengidap kondisi ini, ya, mengidap penyakit ini dari tingkat yang ringan sampai tingkat yang berat. Nah, di dalam Alkitab berulang kali disampaikan nasihat agar kepahitan tidak dibiarkan menguasai hati kita. Selain itu dalam Alkitab juga dijelaskan tentang pengaruh dari kepahitan itu bagi kehidupan orang yang mengidapnya dan dampaknya juga terhadap orang lain. Tetapi bersyukurnya dalam Alkitab kita disampaikan juga langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk apa? Membereskan kepahitan dari dalam hidup kita. Kalau kita mampu membereskan segala sikap atau kepahitan itu tadi, hidup kita itu akan dapat menjadi pugar. Hidup kita akan dapat menjadi maksimal. Masa depan kita cerah. Amin. Nah, salah satu nasihat firman Tuhan tentang bagaimana supaya kita dapat bebas dari penjara kepahitan itu disampaikan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Tetapi saya mengajak kita membaca dari ayat yang pertama terlebih dahulu. Firman Tuhan Ibrani 12 ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi,
bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar apa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemari banyak orang. Nah, mendahului ayat 15 tadi, di ayat yang pertama penulis surat Ibrani menjelaskan kepada kita bahwasanya hidup kita sebagai pengikut Kristus adalah bagaikan orang yang sedang mengikuti perlombaan. Nah, dalam kaitannya tersebut ia menyampaikan nasihat agar kita semua meninggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti suatu perlombaan, katakanlah lomba lari, apakah Bapak Ibu akan memakai jas? Tentu itu semua harus, kalau mau lomba lari seperti saya. Apakah saya akan berpakaian seperti ini untuk berlomba lari? Tapi ini harus saya apain? Saya tanggalkan. Ganti baju yang ringan, sepatunya pun harus sepatu untuk lari. Kenapa? Ini dapat menjadi suatu beban. Supaya apa? Supaya ketika mengikuti perlombaan itu tidak ada yang membebani, bukan? Ini harus ditanggalkan. Amin. Itulah nasihat tadi. Sebagai pengikut Kristus, kita perlu untuk menanggalkan semua beban itu supaya perlombaan yang memang diberikan bagi kita dapat mengikutinya dengan maksimal. Di ayat 1 dibedakan antara beban dan dosa. Nah, apabila dosa adalah semua hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, lalu apakah yang dimaksudkan dengan beban? Beban adalah hal-hal yang walaupun bukan merupakan dosa, namun dapat menghalangi kita untuk hidup secara maksimal di dalam Tuhan. Bahkan beban tadi apabila keadaannya terus menerus berkelanjutan, dia dapat terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, untuk menjelaskan tentang beban tersebut, di ayat 1 ditulis bahwa di dalam berlomba kita mempunyai banyak saksi yang bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita ada yang boleh kita lihat, ada contohnya, ada teladannya. Mereka adalah orang-orang yang kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 11 disebut sebagai para pahlawan iman. Yaitu mulai dari Abraham sampai dengan Samuel. Nah, Samuel di depan kita ya. Dan para nabi lainnya. Selain telah memberikan teladan iman, mereka juga merupakan orang-orang yang berhasil menanggalkan beban yang merintangi mereka dalam memenuhi panggilan bagi hidup mereka. Sehingga dengan demikian di tengah persoalan yang dihadapi, perhatian mereka tidak teralihkan dari rencana Allah. Itulah yang mau kita capai di sepanjang bulan ini ya. Itulah kehidupan yang undistracted, atau kehidupan yang tidak teralihkan oleh karena ada beban dan dosa kita. Nah, di antara pahlawan iman dalam Ibrani pasal 11 tersebut, di sepanjang bulan ini kita akan menelaah kehidupan 4 orang saksi tadi. Melalui kehidupan mereka di sepanjang bulan ini kita akan mempelajari bagaimana hidup kita itu dapat tidak undistracted itu ya, tidak teralihkan tadi ya. Supaya dengan demikian kita dapat mengisi kehidupan kita dengan kehidupan yang maksimal. Nah, yang pertama di minggu ini kita akan melihat dari kehidupan Yusuf, putra dari Yakub, cucu dari Abraham. Yusuf merupakan teladan dari pribadi yang mampu mengatasi
kepahitan dari dalam hidupnya. Sehingga sebagaimana yang ditulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 tadi, kita diajar juga agar kita tidak membiarkan akar pahit bertumbuh dalam hidup kita. Kita akan mempelajari perilaku dan tindakan Yusuf kepada saudara-saudaranya sebagaimana dicatat dalam Kejadian pasal 50 ayat yang 15 sampai 21. Kita dapat belajar bahwa untuk membereskan kepahitan itu setidaknya ada 3 langkah yang harus kita ambil. Ada 3 langkah yang harus kita ambil untuk dapat membereskan kepahitan itu. Yang pertama adalah langkah-langkah untuk membereskan kepahitan itu. Yang pertama adalah menyadari dampak buruk dari kepahitan. Untuk membereskan kepahitan adalah dengan terlebih dahulu menyadari dampak buruk dari kepahitan tersebut. Dampaknya yang buruk terhadap kehidupan kita. Tentang dampak tersebut secara lugas diutarakan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 tadi. Di sana dicatat apa? Bahwa kalau ada kepahitan itu maka akan menimbulkan apa? Menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Itulah dampak buruk dari kepahitan. Nah, adalah jelas bahwa kepahitan bukan hanya menimbulkan persoalan bagi orang lain, sama seperti peristiwa penembakan massal yang telah kita bicarakan tadi. Kondisi hati tersebut juga akan mencemarkan kehidupan dari orang yang mengidap kepahitan. Mencemarkan dalam arti menimbulkan persoalan baik secara jasmani, jiwani maupun rohani dari yang bersangkutan. Nah, tentang hal tersebut ditulis oleh Dr. S.E. Macmillan, seorang dokter medis, dalam bukunya yang sangat populer yang berjudul None of This Disease. Di situ dia menulis sebagai berikut. Di saat saya mulai membenci seseorang, saya menjadi budak yang bersangkutan. Saya tidak dapat lagi menikmati pekerjaan saya karena orang tersebut mengendalikan pikiran-pikiran saya. Kemudian kebencian saya menghasilkan hormon stres yang berlebihan dalam tubuh saya. Dan saya memiliki kelelahan hanya sesudah bekerja beberapa jam saja. Pekerjaan yang semula saya nikmati sekarang terasa membosankan. Bahkan liburan pun tidak lagi memberikan kenikmatan kepada saya. Nah, apakah ketika saudara mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh Dr. Macmillan ini, bahwa hal tersebut itu merupakan keadaan saudara saat ini? Kalau itu yang Anda rasakan, berarti kepahitan itu mulai atau memang sedang menguasai hatimu. Kepahitan yang akan melumpuhkan hidup Anda, akan menjadikan kondisi jasmani, jiwani, rohani saudara menjadi lumpuh dan tidak bugar. Nah, dampak buruk dari kepahitan ini diuraikan juga secara rinci dalam Efesus 4 ayat 31. Dikatakan di sana, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Nah, di ayat tersebut dipaparkan, Bapak Ibu, perkembangan kepahitan sampai menjadi kejahatan. Dimulai dari kepahitan, ya, yaitu perasaan terluka oleh karena perkataan atau perbuatan seseorang terhadap kita, maka muncullah yang disebut dengan rasa geram. Selanjutnya, kegeraman akan meningkat menjadi kemarahan. Ayo, siapa yang pada titik ini pernah mengalaminya? Jadi dimulai dari kepahitan
maka muncullah disebut dengan rasa geram. Selanjutnya kegeraman akan meningkat menjadi kemarahan. Nah, apabila kegeraman adalah perasaan tidak senang yang terpendam dalam hati terhadap suatu situasi atau seseorang, maka ketika berubah menjadi amarah, perasaan tersebut tidak lagi tersimpan dalam hati, namun terungkap ke permukaan. Nah, dari sana setelah kemarahan tadi timbul apa? Pertikaian. Yaitu apa? Terjadi konflik yang merusak relasi. Nah, selanjutnya orang yang menyimpan kepahitan tersebut mulai apa? Mengucapkan kata-kata yang tidak benar atau fitnah terhadap pihak yang ia benci. Mulai itu sampaikan ke sana kemari, mulai ngomong ke sana kemari, mulai membicarakan ke sana kemari. Nah, pada puncaknya, ini yang bersangkutan akan melakukan kejahatan terhadap pihak yang membuat ia merasa pahit hati. Nah, bukankah semua itu merupakan hal buruk yang merusak kehidupan dari orang yang mengidap kepahitan? Jelas kepahitan akan menghambat juga pertumbuhan rohani kita, merusak relasi kita dengan sesama kita, serta mencuri kebahagiaan serta sukacita dari dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apabila saudara menyadari bahwasanya saat ini ada yang berkaitan atau ada kepahitan terselip dalam hati Anda, jangan simpan kepahitan tersebut. Amin. Karena akan sangat berdampak buruk terhadap hidup Anda, baik secara jasmani, jiwani maupun rohani. Ambillah suatu tindakan untuk membereskannya di dalam hidupmu. Tak usah menunda-nunda, bereskan hari ini juga. Amin. Amin. Nah, yang kedua, langkah-langkah untuk membereskan kepahitan yang kedua adalah mempercayai bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Nah, langkah ini adalah penting. Karena karena kepahitan itu timbul oleh sebab apa? Orang merasa bahwa dirinya telah diperlakukan secara tidak sepatutnya oleh orang lain. Orang lain itu bisa jadi temannya, rekan sekerjanya, keluarganya, pasangan hidupnya, ya kan? Bahkan orang yang tidak dia kenal. Nah, sebagai contoh, anak muda yang kepahitan terhadap ibunya seperti yang di awal tadi saya sampaikan. Anak tersebut kepahitan kepada ibunya karena merasa diperlakukan tidak adil. Kakaknya lebih disayang daripada dirinya, setiap pemberian kakaknya lebih besar, adiknya lebih kecil. Atau adik kakaknya lebih disayang, tidak pernah dimarahi, sedangkan saya ini adiknya jarang disayang dan selalu dimarahi. Tidak adil orang tua saya. Ada orang tua yang biasa anaknya yang satu, si kakaan dipuji-puji terus. Di depan orang dipuji-puji terus. Sedangkan si adikan selalu direndahkan, yang jelek terus. Akhirnya si adiknya kepahitan kepada orang tuanya. Ya. Nah, perasaan kepahitan ini juga bukan hanya bisa saja tertuju kepada orang lain, tetapi tidak jarang juga tertuju kepada Tuhan. Hal itu adalah karena orang beranggapan bahwa Tuhan telah memperlakukan dirinya secara tidak semestinya atau tidak adil. Ia sebagai contoh nih, ia telah melayani Tuhan, rajin ke gereja, rajin ngasih iuran pembangunan, rajin ngasih persepuluhan, rajin melayani sana sini, rajin apa lagi? Ikut kesan apa lagi, Bu? Doa malam, rajin lah pokoknya semua, rajin dia semua ya.
udah melayani Tuhan, tapi apa yang ia harapkan tidak kunjung Tuhan kabulkan. Nah, keadaan tersebut membuat ia merasa kecewa. Dan pada gilirannya rasa pahit terhadap Tuhan bertumbuh dalam hatinya. Nah, menghadapi keadaan tersebut di dalam Ibrani 12 ayat 15 dinasihatkan, yaitu agar apa? Supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Apakah yang dimasukkan dengan anugerah atau kasih karunia Allah tersebut yang di ayat tadi? Nah, salah satu makna dari anugerah adalah karya Allah yang kita alami dan yang bukan merupakan pilihan kita. Itulah anugerah Allah. Contoh, sebagai contoh, orang tua yang melahirkan kita. Hal itu bukanlah pilihan, namun anugerah Allah bagi kita. Amin. Keberadaan kita sebagai laki-laki atau perempuan, hal itu bukan pilihan kita, namun apa? Anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Apabila kita tidak dapat menerima itu sebagai karya Allah untuk kebaikan kita, maka sebagaimana yang diutarakan di ayat 15 tadi, timbullah rasa pahit dalam hati kita. Seringkali begini ya, Tuhan, kenapa kok aku lahir di keluarga yang seperti ini? Maaf kata, miskin, susah, hidup kami menderita. Atau seperti yang dialami Intan, Tuhan, kenapa engkau lahirkan kami dalam keluarga yang pada akhirnya kedua orang tua kami dipanggil Tuhan? Kalau tidak dapat menerima fakta keadaan itu, kita bisa sakit hati, kepahitan. Kenapa kok saya dapat suami yang seperti ini? Atau terlahir dalam keluarga yang begini? Kalau tidak dapat menerima fakta itu, maka kita bisa timbul kepahitan. Tapi saudara, ini yang perlu, kalaupun pengalaman yang kita alami tersebut terasa tidak nyaman, tetapi sejauh kita meyakini semua itu adalah anugerah Allah untuk kebaikan kita, ya, maka kita akan menerimanya dengan ucapan syukur. Sebagai akibat, kepahitan pun tidak akan menguasai. Jika apa yang terjadi dalam hidupmu engkau anggap itu adalah anugerah Allah, maka engkau tidak akan pahit terhadap hidupmu. Kenapa keadaanmu sekarang seperti ini? Kenapa kehidupanmu sekarang seperti ini? Engkau tidak akan merasa pahit kalau enggak menganggap itu sebagai anugerah Allah. Amin. Itulah yang dapat kita lihat dalam diri Yusuf, pribadi yang tadi disebutkan, yang telah saya tadi disebutkan. Nah, apabila kita membaca kehidupan Yusuf seperti yang ditulis dalam kitab Kejadian 37 sampai 40, kita dapat melihat bahwasanya kehidupan yang bersangkutan diwarnai dengan berbagai ketidakadilan. Ketidakadilan yang antara lain dalam bentuk perlakuan saudara-saudaranya yang tidak ramah terhadap dirinya. Perlakuan yang ia alami karena Yusuf menerima impian dari Tuhan, yaitu bahwa ia akan memperoleh kedudukan yang lebih tinggi daripada saudara-saudaranya. Padahal apabila Yusuf memperoleh impian tersebut, hal itu bukan karena dia yang memintanya, tapi karena Allah yang memberikan kepada dirinya. Tetapi ya, di dalam rasa iri saudara-saudaranya, kakak-kakaknya ini apa? Menjual Yusuf sebagai budak dan ia dibawa ke Mesir. Di Mesir lagi ia mengalami berbagai penderitaan. Salah satunya apa? Difitnah,
dan dipenjarakan, betul? Dia dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara. Tapi itu semua jalannya Tuhan. Di Mesir ia mengalami berbagai penderitaan sampai Tuhan membuka jalan bagi Yusuf dan mengangkat Yusuf menjadi seorang yang sangat dipandang di Mesir. Tapi sesudah dia di Mesir menjadi seorang raja muda yang berkuasa di Mesir, ya, dia tetap menolong saudara-saudaranya. Diundangnya lah mereka bersama dengan ayahnya yakni Yakub, bahkan untuk tinggal bersama-sama dengan dirinya di Mesir. Bahkan, nah ini, sesudah Yakub meninggal dunia, kakak-kakaknya itu merasa takut kalau Yusuf akan membalas dendam atas perbuatan jahat yang mereka lakukan di masa lalu. Kalau kita setelah mengalami ketidakadilan, sekarang posisinya di atas, apa yang biasanya kita lakukan? Jujur, ketika kita merasa tidak diperlakukan secara adil, giliran kita ada di atas. Keluar aslinya. Keluar aslinya, betul. Dan itu ketakutan yang sama juga yang dialami oleh kakak-kakaknya. Waduh, sekarang ayah kami Yakub udah meninggal dunia. Sekarang dia menjadi orang yang sangat berkuasa. Aduh, takutlah. Jangan-jangan nanti Yusuf ini balas dendam. Karena dulu udah pernah kami jual sebagai budak dan pergi ke Mesir. Wah, cilaka 12 ini. Tetapi kalau kita melihat kembali di dalam Kejadian pasal yang ke-50 itu ya saudara, kakak-kakaknya itu hidup ketakutan. Oleh karena itu mereka memohon pengampunan kembali kepada Yusuf atas kesalahan yang mereka perbuat terhadap adiknya itu, terhadap Yusuf. Nah, menanggapi permohonan kakaknya tersebut, di dalam Kejadian 50 ayat 20 sampai 21 dicatat bahwa Yusuf berkata sebagai berikut. Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan. Kalau yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu direka-rekakan oleh orang dengan tujuan yang jahat, tapi ingat, Tuhan sanggup mereka-rekakan itu untuk apa? Untuk apa? Jadi jangan sikit-sikit bilang tidak adil. Jangan sikit-sikit sakit hati, pahit hati. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Kalau sadar itu anugerah Tuhan, maka nikmati saja. Apa yang orang perbuat, oh saya nikmati. Pasti Tuhan ingin membuat suatu kebaikan dalam hidup saya. Amin. Sepahit apapun pengalaman yang pernah saudara lewati di masa lalu, ataupun yang sedang saudara lalui di masa sekarang, jangan biarkan kepahitan menguasai hati Anda. Langkah yang ketiga untuk membereskan kepahitan, saya asik sekali ya sampai lupa jamnya ya. Yang ketiga, langkah-langkah untuk membereskan kepahitan adalah memohon agar Tuhan menghapus kepahitan dari dalam diri kita. Nah, mari kita memohon agar Tuhan menghapuskan kepahitan dari dalam diri kita. Sebab bila kita biarkan kepahitan tersebut menghuni hati kita, bukan saja kepahitan itu akan merusak hidup kita, kepahitan juga akan mengungkung dan memenjarakan hidup kita.
Hal itulah yang diutarakan oleh Nelson Mandela, pemimpin dari Afrika Selatan yang memperjuangkan penghapusan politik apartheid dari negara tersebut. Apartheid yaitu perbedaan hak dan perlakuan negara terhadap warganya sendiri atas dasar warna kulit mereka. Di dalam hal ini yaitu warga kulit hitam diperlakukan sebagai warga negara kelas 2, sedangkan warga kulit putih memperoleh berbagai keistimewaan yang tidak dinikmati oleh warga kulit hitam. Nah, walaupun perjuangan tersebut ia lakukan bukan dengan tindakan kekerasan, namun Nelson Mandela dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sesudah menjalani hukuman penjara selama 27 tahun dan mengalami berbagai penderitaan dalam penjara, akhirnya karena tekanan dari internasional dan demi menghindari terjadinya perang saudara, pemerintah Afrika Selatan membebaskan Nelson Mandela dari dalam penjara. Nah, di dalam buku riwayat hidupnya yang berjudul Long Walk to Freedom atau Perjalanan Panjang Menuju Kemerdekaan, Mandela menulis seperti berikut. As I walk out the door toward the gate that would lead me to freedom, I knew if I didn't leave my bitterness and hatred behind, I'd still be in prison. Yang artinya sementara aku berjalan keluar melalui pintu menuju ke gerbang penjara yang akan membawa diriku kepada kemerdekaanku, aku tahu apabila aku tidak meninggalkan kepahitan dan kebencian di belakang hidupku, maka aku akan tetap berada dalam. Kalau engkau hari ini masih kepahitan, engkau sedang berada dalam tubuhmu bebas, hatimu terpenjara. Orang yang menderita selama 27 tahun saja di dalam penjara menyadari dia perlu meninggalkan segala kepahitan dan kebencian. Kalau tidak, aku akan tetap berada dalam penjara. Amin. Yang ia maksudkannya ini penjara kepahitan yang akan tetap menawan hatinya. Sebagaimana layaknya semua manusia, Nelson Mandela bukanlah manusia yang sempurna, ya. Tapi iman Kristianinya mendorong dirinya untuk mengampuni orang-orang kulit putih yang memperlakukan dirinya dan orang-orang kulit hitam di Afrika Selatan yang secara semena-mena. Pengampunan yang membebaskan dirinya dari kepahitan. Amin. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Supaya engkau bebas dari penjara kepahitan itu. Disinilah pentingnya bagi kita untuk bersandar kepada anugerah Allah atau kasih karunia Tuhan dan bukan menolaknya. Oleh karena itu, sebagaimana yang diutarakan dalam Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kalau kita melihat bahwa segala sesuatu itu ada dalam anugerah Allah, tidak akan pernah timbul akar pahit dalam hidup kita. Amin. Kalau Tuhan izinkan orang tersebut berkata seperti ini kepada saya, itu tujuannya untuk kebaikan. Amin. Kalau ada orang berbuat seperti ini kepada saya, itu adalah anugerah Allah untuk merekarkan yang baik dalam hidupku. Amin. Di ayat ini ditegaskan pentingnya kasih karunia atau anugerah Allah untuk mencegah tumbuhnya akar pahit dalam kehidupan kita. Dan ingat, anugerah Allah cukup bagi kita. Dalam anugerahnya Tuhan telah menghapus masa lalu kita yang kelam, memperbarui hidup kita, memperdamaikan kita dengan dirinya dan dengan sesama kita. Oleh sebab itu, apabila saudara menyadari bahwa Anda masih menyimpan kepahitan kepada seseorang, mintalah agar Tuhan Yesus menyembuhkan hati Anda dan menghapuskan kepahitan dari dalam diri Anda. Dan ingat, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni semua dosa kita, dan sama seperti yang dicontohkan juga oleh Yusuf, dia memaafkan, dia mengampuni kakak-kakaknya.
Marilah kita tidak membiarkan kepahitan memenjarakan diri kita. Yang setuju katakan amin. Dengan bersandar kepada anugerah Tuhan, mari kita mengampuni orang yang entah secara sengaja atau tidak sengaja, entah secara sadar atau tidak sadar telah melukai hati kita. Kita perlu untuk mengampuni mereka. Nah, sebentar kita akan mengingat anugerah Allah yang Tuhan telah tunjukkan, yakni pengorbanannya di atas kayu salib, yaitu kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Nah, sebelum itu saya ajak saudara untuk mengambil waktu teduh. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, membuka diri kepadanya dan memohon agar Roh Kudus memeriksa hati kita dan menunjukkan kepada kita apabila dalam diri kita masih tersimpan kepahitan terhadap seseorang. Ingat, menyimpan kepahitan adalah sama seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati karena racun yang kita minum itu. Hati-hati dengan kepahitan. Itu seperti kita minum racun dan berharap orang lain yang mati karena racunnya. Padahal tidak, kitalah yang akan mati oleh karena racun tersebut. Oleh sebab itu, kita akan datang kepada Tuhan Yesus dan memohon agar di dalam Dia, dalam anugerahnya, Tuhan mampu menolong memerdekakan kita dari segala kepahitan. Nah, kalau ternyata selama ini saudara sudah memendam kepahitan kepada Tuhan, mari, kalau saudara pernah memendam kepahitan kepada Tuhan, mari memohon pengampunannya dan alami kebebasan, kesembuhan dan pemulihan yang Tuhan sediakan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Siapapun yang ada dalam hati setiap umatmu, Engkau tahu Tuhan. Sebab tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di momen ini Tuhan, kami mau membereskan setiap sakit hati kami ya Tuhan. Kami tidak mau kehidupan kami dalam keadaan terpenjara ya Tuhan. Karena kepahitan itu akan merusak kehidupan jasmani, jiwani dan rohani kami ya Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau melepaskan pengampunan Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang pernah menyakiti hati kami Tuhan. Dan yang telah pernah melukai hati kami ya Tuhan. Di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu ini ya Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan itu ya Tuhan. Kami juga mau minta maaf pengampunan daripada Engkau ya Tuhan. Kalau selama ini juga kami pernah memendam rasa pahit terhadap Engkau ya Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa di dalam segala semuanya itu Tuhan Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan itu cukup bagi kami. Di dalam segala ketidakadilan yang mungkin secara manusiawi kami alami ya Tuhan, kami percaya di tangan-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup mereka-rekakannya untuk kebaikan kami ya Tuhan. Apapun hari ini ya Tuhan, dan siapapun orang-orang yang pernah menyakiti hati kami mau lepaskan pengampunan Tuhan. Kami mau bebaskan jiwa kami Tuhan. Kami mau lepaskan jiwa kami. Kami mau membuang setiap sampah-sampah yang meracuni kehidupan kami itu Tuhan. Hari ini kami nyatakan diri kami bebas. Kami merdeka. Kami lepas ya Tuhan dari segala kepahitan-Mu. Dari segala kepahitan terhadap orang-orang yang menyakiti kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.